1. Sebuah perusahaan teknologi asing berencana untuk menguasai pasar perangkat lunak di Indonesia dengan menawarkan produk mereka dengan harga lebih rendah dari perusahaan lokal. Tindakan ini dapat mengancam keberlangsungan industri teknologi lokal dan berdampak pada kedaulatan digital negara. Langkah apa yang paling efektif dalam upaya mempertahankan kemandirian industri teknologi Indonesia? A. Menerapkan regulasi yang ketat terhadap produk asing untuk melindungi perusahaan lokal. B. Memberikan insentif pajak bagi perusahaan teknologi lokal untuk meningkatkan daya saing. C. Mendorong kerjasama antara perusahaan lokal dan asing untuk memperkuat posisi tawar. D. Mengembangkan kebijakan pendidikan dan riset untuk meningkatkan kemampuan inovasi domestik. E. Mengatur harga minimum bagi produk perangkat lunak asing agar tidak merugikan perusahaan lokal. Untuk mempertahankan kemandirian industri teknologi Indonesia dan melindungi keberlangsungan industri lokal dari ancaman perusahaan asing yang menawarkan harga lebih rendah, langkah yang paling efektif adalah mengembangkan kebijakan pendidikan dan riset untuk meningkatkan kemampuan inovasi domestik. Mengembangkan kebijakan pendidikan dan riset bertujuan untuk meningkatkan kemampuan inovasi domestik, yang merupakan langkah strategis untuk membangun kekuatan industri teknologi lokal. Dengan meningkatkan kapasitas inovasi dan penelitian, perusahaan teknologi lokal dapat mengembangkan produk yang lebih kompetitif, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar domestik, sehingga meningkatkan daya saingnya di pasar yang semakin kompetitif. Ini juga berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang teknologi, yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang industri teknologi lokal. 2. Bela negara mencakup berbagai dimensi kehidupan, termasuk ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Dalam konteks bela negara, setiap warga negara diharapkan untuk berkontribusi sesuai dengan bidang kehidupan yang mereka geluti. Sebuah contoh konkret dari perwujudan bela negara dalam ranah ideologi adalah A. Aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. B. Menjaga kelestarian seni dan budaya tradisional sebagai warisan bangsa. C. Membentuk koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. D. Mematuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga ketertiban umum. E. Mengikuti pelatihan bela diri untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman fisik. Dalam konteks bela negara, contoh konkret dari perwujudan bela negara dalam ranah ideologi adalah aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Perwujudan bela negara dalam ranah ideologi mencakup upaya untuk memperkuat dan mempertahankan ideologi negara, dalam hal ini adalah Pancasila. Dengan aktif mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila, seseorang berkontribusi pada penguatan ideologi negara yang merupakan fondasi dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini membantu memastikan bahwa nilai-nilai dasar negara tetap hidup dan diterima oleh masyarakat, yang merupakan bagian penting dari bela negara. 3. Suatu pagi, Ibu Siti, seorang kepala sekolah, sedang terburu-buru menuju kantor untuk menghadiri rapat penting dengan Dinas Pendidikan. Dalam perjalanannya, dia melihat seorang anak sekolah yang terjatuh dari sepeda dan terluka. Meskipun waktu sudah mepet, Ibu Siti memutuskan untuk membantu anak tersebut dan mengantarnya ke klinik terdekat sebelum melanjutkan perjalanan ke kantor. Tindakan Ibu Siti tersebut merupakan contoh dari A. Menunjukkan sikap empati terhadap sesama dalam situasi apapun. B. Menjaga ketepatan waktu dalam menghadiri kewajiban profesional. C. Mampu mengutamakan kepentingan pribadi dalam kondisi mendesak. D. Berani mengambil risiko untuk menyelesaikan masalah tanpa mengorbankan tugas utama. E. Memiliki komitmen untuk selalu menjaga profesionalisme dalam pekerjaan. Tindakan Ibu Siti tersebut merupakan contoh dari menunjukkan sikap empati terhadap sesama dalam situasi apapun. Meskipun Ibu Siti memiliki kewajiban penting dan waktu yang terbatas, dia memilih untuk membantu anak yang terluka terlebih dahulu.
Ini menunjukkan sikap empati yang mendalam terhadap kebutuhan orang lain, serta kepedulian terhadap kesejahteraan sesama. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain, dan tindakan Ibu Siti mencerminkan sikap tersebut dengan memberikan bantuan di saat yang kritis. 4. Konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai yang diyakini merupakan cerminan dari integritas seseorang. Namun, seringkali tekanan dari lingkungan atau situasi yang tidak mendukung dapat menguji kemampuan seseorang untuk tetap konsisten. Salah satu cara efektif untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai pribadi adalah A. Mengelola emosi dengan baik agar tidak mempengaruhi pengambilan keputusan, B. Menetapkan tujuan jangka panjang yang sejalan dengan nilai-nilai pribadi, C. Melakukan refleksi diri secara berkala untuk memastikan keselarasan tindakan dengan prinsip, D. Menghindari situasi yang dapat menggoyahkan keyakinan diri, E. Membuat catatan tertulis tentang prinsip-prinsip pribadi dan menggunakannya sebagai panduan harian. Salah satu cara efektif untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai pribadi adalah melakukan refleksi diri secara berkala untuk memastikan keselarasan tindakan dengan prinsip. Melakukan refleksi diri secara berkala memungkinkan seseorang untuk mengevaluasi apakah tindakan dan keputusan mereka masih selaras dengan nilai-nilai dan prinsip pribadi. Refleksi ini membantu dalam menilai kembali tindakan yang telah diambil dan memastikan bahwa semua keputusan yang dibuat tetap sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, meskipun ada tekanan atau situasi yang mungkin menguji integritas. Ini adalah cara yang efektif untuk menjaga konsistensi dan integritas dalam menjalankan nilai-nilai pribadi. 5. Untuk mencapai pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, diperlukan upaya pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Salah satu tindakan strategis dalam bidang SDM yang relevan dengan tujuan tersebut adalah A. Meningkatkan akses pendidikan tinggi dengan membuka lebih banyak perguruan tinggi di daerah terpencil, B. Mendorong kolaborasi antara sektor pendidikan dan industri untuk menciptakan program magang yang relevan, C. Mengalihkan sebagian anggaran pendidikan ke sektor kesehatan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, D. Meningkatkan anggaran infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, E. Mengembangkan program kewirausahaan bagi generasi muda untuk menciptakan lapangan kerja baru. Salah satu tindakan strategis dalam bidang sumber daya manusia yang relevan dengan tujuan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah mendorong kolaborasi antara sektor pendidikan dan industri untuk menciptakan program magang yang relevan. Mendorong kolaborasi antara sektor pendidikan dan industri untuk menciptakan program magang yang relevan membantu memastikan bahwa pendidikan yang diterima oleh para siswa atau mahasiswa selaras dengan kebutuhan dan tuntutan pasar kerja. Program magang yang relevan memberikan pengalaman praktis kepada para pelajar, meningkatkan keterampilan mereka, dan mempermudah transisi mereka ke dunia kerja. Ini juga membantu menciptakan SDM yang lebih unggul dan berdaya saing, yang pada akhirnya mendukung pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif.